Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan sharing sama kalian alasan-alasan yang salah dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, mana nih para jomblo yang udah gak sabar pengen cepet-cepet punya pacar? Tahan dulu ya. Kalian suka denger gak sih anggapan-anggapan bahwa jomblo itu kayak terpuruk gitu, kayak kesepian, iya gak bahagia, iya gak punya teman cerita? Sering gak denger yang kayak gitu? Atau mungkin ada anggapan lain? Boleh komen di bawah ya. Padahal nah yang gini-gini nih, anggapan-anggapan kayak gitu yang bikin nggak sedikit orang jadi terburu-buru dalam menjalani suatu hubungan dan ujung-ujungnya masuk ke toxic relationship. Emangnya kenapa sih kalau mau jalin hubungan itu harus punya persiapan dulu? Nanti aku akan jelasin di video ini, dan aku juga bahkan bagi tips buat kalian gimana caranya untuk jadi pribadi yang berkualitas atau jomblo yang berkualitas, quality jomblo, terserah kalian menyebutnya apa. Pokoknya aku akan kasih tipsnya buat kalian, so keep on watching. Oke teman-teman, jadi kalau mau menjalin suatu hubungan itu perlu banget punya perbekalan. Kenapa? Coba kalian bayangin deh, kalian mau pergi ke suatu tempat yang asing, kalian nggak punya maps, nggak bawa perbekalan apa-apa, nggak punya kuota, nggak punya baterai kalian habis, nggak bawa power bank, ya bisa sih kalian nyampe, tapi mungkin di perjalanannya akan kebingungan, entah nanya sama orang atau bingung-bingung sendiri nggak jelas karena nggak tahu harus kayak gimana. Bedain deh sama yang mau pergi tapi udah prepare semuanya, udah punya maps, dia tahu harus kemana, dia udah punya perbekalan semuanya, pasti kan jalannya akan cenderung lebih lancar kan. Nah makanya kenapa kita tuh perlu banget untuk punya persiapan sebelum menjalin suatu hubungan. Salah satunya dengan menentukan tujuan kita untuk menjalin hubungan itu apa. Jangan sampai tujuan kita tuh salah karena alasan-alasan kita yang mungkin cuma karena pengen-pengen aja atau takut dikatain jomblo sama teman-teman yang lain. Ya, banyak banget kan yang akhirnya masuk ke toxic relationship terus susah keluar, kan yang kasihan kalian-kalian juga. Makanya jangan sampai kejadian sama kalian ya. Nah, terus jangan sampai tujuan kalian untuk menjalin hubungan itu hanya karena biar bisa bahagia. Aku mau titip pesan buat kalian, kalau kebahagiaan itu kita loh yang ciptain, bukan kita cari-cari kemana, bukan kita cari ke orang lain. Apalagi kalau menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Kebayang gak sih kalau misalnya dia pergi, tiba-tiba pergi, anggaplah kalian lagi sayang-sayangnya, terus tiba-tiba dia ciao. Nah, kan yang bingung kalian juga, karena kalian nggak tahu kebahagiaan kalian tuh sebenarnya apa, yang kalian cari itu sebenarnya apa, dan kalian bingung gimana caranya menciptakan kebahagiaan itu karena selama ini kebahagiaan kalian digantungkan sama pasangan kalian. Dan juga ukuran atau tolak ukur kebahagiaan itu bukan tergantung sama ada dan tidak adanya pasangan di dalam hidup kalian. Percuma kan kalau punya pasangan tapi nggak happy, kalau punya pasangan tapi harus masuk ke toxic relationship. Jadi coba deh mulai pikirin nih, belajar ciptain kebahagiaan kalian sendiri. Terus kalau misalnya tujuan untuk menjalin hubungannya itu karena pengen dibilang move on sama mantan atau sama orang-orang, coba kalian pikir-pikir lagi, jangan-jangan mungkin sebenarnya kita emang bener-bener belum move on, kayak baru 1 bulan putus udah pengen cari pasangan yang baru, berharap pasangan yang baru bisa membantu kita menyelesaikan move on kita. No, nggak kayak gitu caranya. Karena yang ada kamu malah kan membandingkan pasanganmu yang sekarang dengan pasanganmu yang kemarin. Terus ujung-ujungnya kalau kita belum selesai sama masalah kita yang kemarin, nanti akan berdampak sama hubungan kita yang baru. Malah kayak nambah-nambahin masalah gitu loh, karena masalah satu belum selesai, ditambah lagi sama masalah-masalah yang lain. Jadi kayak bisa meledak gitu lama-lama. Karena teman-teman mungkin aja bisa jadi sebenarnya kita tuh masih punya isu di dalam diri kita yang belum selesai.
Misalnya kita pernah disakitin sama orang, jadi kita susah percaya karena dulunya kita sering dibohongin, susah percaya sama orang. Kebayangkan gimana kalau misalnya nanti udah menjalani suatu hubungan, bisa jadi kita yang posesif, bisa jadi malah kita yang jadi toksik buat hubungan kita. Kan sedih ya, padahal kita pengennya kan gak kayak gitu. Kita pengennya hubungan itu bisa membangun dan bisa sehat juga, tapi malah kita yang jadi toksik di hubungan kita. Jadi coba deh dicari tahu kira-kira masih punya isu apa nih dalam diri. Kalau misalnya bingung gimana cara untuk menyelesaikannya dan bingung bener nggak ya isu aku ini, bener nggak ya isu aku A, isu aku B, coba kalian minta bantuan profesional seperti psikolog. Jadi kalian bisa dimudahkan untuk lebih memahami isu-isu dan menyelesaikan isu tersebut. Tapi tetap ya, tetap kalianlah yang bisa mengubah diri kalian. Jangan karena udah ke psikolog terus kalian yang kayak males-malesan gitu berharap tiba-tiba berubah sendiri, nggak kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang cari pasangan, menjalin hubungan karena biar nggak kesepian, berharap pasangan barunya bisa mengobati kesepiannya dia. Padahal kesepian itu kan bukan ada nggak adanya orang lain di sekitar kita. Kesepian itu kan lebih ke mental kita, bukan fisik. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira masih pengen buru-buru menjalin hubungan atau enggak? Semoga enggak ya, dipikir-pikir dulu. Oke, berikutnya aku akan kasih tips buat kalian gimana caranya jadi pribadi yang berkualitas. Karena kita kan attract orang-orang atau ya yang sesuai dengan diri kita. Kalau misalnya kita berkualitas, semoga aja nantinya kita juga akan menarik orang-orang yang berkualitas, kayak magnet gitu loh, tarik menarik. Nah, cara yang pertama adalah grow yourself. Tingkatkan nih kemampuan-kemampuan potensi kalian, dikembangin bisa dengan cara ikut-ikut online learning atau ikut-ikut les yang sesuai dengan hobi-hobi kalian dan kira-kira bisa meningkatkan dan menambah skill kalian. Kalau misalnya masih bingung ikut apa, cobain aja satu-satu. Nah, dari situ kalian bisa tahu nih lebih ke arah mana kalian sukanya. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan penampilan. Jangan mentang-mentang jomblo terus jadi cuek. Kan penampilan kita itu merepresentasikan diri kita. Jadi gimana orang mau tertarik sama kita, gimana orang mau tertarik untuk ngobrol sama kita kalau kita sendiri masih aut-autan. Intinya eksplorasi diri deh. Jadi kalian lebih bisa mengembangkan diri kalian dan kalian juga akan punya koneksi atau relasi-relasi baru yang bisa membantu untuk menambah wawasan kalian. Siapa tahu juga jadi ketemu pasangan kan di situ. Yang kedua adalah self love. Kenapa? Self love itu ibarat akar yang membantu kalian untuk bertumbuh dan berkembang. Gini deh, gimana kalian mau cinta sama orang lain, mau dicintai sama orang lain kalau kalian sendiri gak cinta sama diri kalian, ya kan? Coba deh kenalan lagi sama diri kalian, lebih belajar untuk memahami diri, terus memaafkan diri kalian, berdamai dengan masa lalu, dan bersyukur serta menghargai apa yang kalian punya. Setiap orang itu punya plus minusnya masing-masing, tapi yang penting adalah gimana cara kita untuk menambah dan menonjolkan kelebihan diri kita. Kalau misalnya kekurangan kita bisa kira-kira kita ubah, kita tingkatkan jadi hal yang lebih berguna, nah itu juga bagus ya. Terus kenalan sama diri itu kayak gimana sih? Nah, simpelnya nih yang gampang, kalian coba cari tahu kalian itu pribadi yang seperti apa, orangnya kayak gimana, sukanya apa, nggak sukanya apa, hal-hal yang bikin kalian nyaman apa, yang bikin kalian nggak nyaman apa, terus nilai-nilai kalian dalam hidup itu seperti apa, kemudian tujuan-tujuan kalian dalam hidup itu mau ngapain aja. Yang simpel-simpel kayak gitu dulu aja juga nggak apa-apa sebelum masuk ke yang lebih kompleksnya lagi. Soalnya kalau misalnya kita udah paham, cinta, kenal sama diri kita sendiri, kita jadi bisa tahu juga nih kira-kira kita tuh pengennya pasangan yang seperti apa, yang nilai-nilainya sama-sama kita. Nah, kalau kita nggak tahu nilai-nilai kita apa, gimana kita mau cari pasangan yang tepat? Next, yang gak kalah penting adalah enjoy your life. Kalian nikmati nih, sekarang lagi prosesnya ngapain aja, proses dalam mengejar cita-citanya dinikmatin. Terus kalian juga bisa belajar untuk mengontrol emosi dan pikiran kalian.
fokus aja sama hal-hal yang bisa kalian kontrol. Jadi hal-hal yang di luar kontrol kalian gak jadi bikin pusing, gak ngeribetin diri kalian. Karena hidup ini udah ribet, jangan dibikin ribet lagi. Penting juga loh untuk belajar, memproses, dan mencerna sebelum merespon. Jadi, gini deh simpelnya, sebelum membuat keputusan nih, kita kan harus pikir-pikir dulu nih. Nah, kalau kita bikin keputusan tanpa pikir panjang, nanti ujung-ujungnya penyesalan. Nanti ujung-ujung, aduh, harusnya nggak kayak gini, harusnya gini. Nah, makanya kita harus belajar untuk memproses dulu sebelum kita merespon sesuatu, biar nggak salah langkah. Sama kayak menjalin hubungan, kita harus belajar dulu, kita harus prepare dulu, biar kita nggak malah salah masuk ke toxic relationship. Jadi itu yang mau aku sharing hari ini, dan ada beberapa nih yang mau aku highlight ya. Yang pertama, jangan cari kebahagiaan kalian ke orang lain, ciptain aja kebahagiaan kalian sendiri. Jadi kalau orang lain itu pergi, ya kalian gak kenapa-napa, karena kalian tahu bahagianya kalian itu apa, cara ciptainnya itu kayak gimana. Penting juga buat diingat, there's nothing wrong with being single, nggak ada salahnya juga, dan nggak apa-apa. Jangan selalu banding-bandingin terus sama mungkin teman-teman kalian yang udah punya pacar, udah punya pasangan. Membandingkan itu wajar, tapi kalau menjadi berlebihan itu nggak baik. Nah, jadi gimana nih? Mending kalau kalian mau compare diri kalian sama orang lain, kalian ambil aja hal positif apa yang kira-kira bisa dituangkan ke dalam diri kalian. Jadi kalian makin menjadi pribadi yang berkualitas lagi. Nah, kayaknya itu aja yang mau aku sampaikan pada hari ini. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kalian punya saran topik, boleh banget komen di bawah atau DM ke Instagramku @arlinain. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya.